Oh ya, lutut itu biasanya hubungannya dengan keluasan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan khususnya di rumah. Kalau lututnya sakit gampang Ustadz nebak. Kalau disuruh sama orang tua biasanya maunya jengkel sama marah. Udah gitu aja. Bener nggak? Pakai mic dong. Iya Kan? benar. Oh bener ya. Coba kasih ke tantenya deh mic-nya. Nah, Iya. tante. Tante. Melihat anaknya belum sholat, ayo dinasehatin yang baik. Jangan kita ngamuk-ngamuk aja. Wah anak umur segini belum mau sholat. Lah dulu bapak ibunya gimana sholatnya? Kan gitu aja sudah. Kalau sudah gede bangkotan mah udah rajin ya insya Allah ya. Lah kalau dulu masih remajanya masih belepetan gak karu-karuan. Nah inilah yang dinamakan perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan, bukan menghilangkan, mengurangi hitungan amal soleh. Walaupun amal soleh itu nggak hilang, tetapi kelihatan perbuatan buruk kita itu di hadapan Allah itu lebih besar. Nah ini yang akan menjadikan termasuk penghalang doa-doa kita itu agak sulit dikabulkan. Padahal doanya biasa. Ya Allah aku mohon agar tiap minggu biar bisa beli susu. Itu susah sekali. Padahal susu itu sebagian besar orang bisa. Tetapi kenapa kok nggak bisa ya? Ya satu memang doanya itu belum bisa dikabulkan oleh Allah. Yang kedua memang belum punya uang kan gitu ya. Kalau doanya dikabulkan insya Allah pasti rezeki datang dari suami. Atau dari kita sendiri ibu-ibu yang membesarkan anaknya sendiri. Tapi ingat, kita harus memahami bahwasanya Islam itu pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Jadi benar-benar kita memahami isi Quran sehingga kita bisa melakukan satu persatu ayat demi ayat dalam Quran. Sehingga itu tidak akan menjadikan amal soleh kita terkurangi dengan perbuatan buruk kita yang relatif banyak. Ngomel, marah, suudon, curiga, kan gitu ya. Fitnah, kalau lihat orang seneng itu kita malah sedih, marah. Kalau lihat orang sedih malah seneng-seneng kan gitu ya. Kalau kita itu ibaratnya kalau dalam Islam itu kita diwajibkan untuk menjalankan, tidak hanya cuma memberikan nasihat. Kita hanya memberikan nasihat, jalanin kagak. Sama juga itu juga Allah nggak suka. Coba kita belajar seperti itu. Saya yakin insya Allah amal soleh kita akan semakin lama semakin tinggi dan itu malah kalau dikurangi amal soleh kita itu 1000, dosa kita bisa 0,00001 kan begitu ya Dai Albar ya. Iya, Sehingga insya Allah kita aman. Jadi pada waktu yaumul kiamah nanti dihisab, mudah-mudahan kita langsung bisa masuk surga. Amin. Amin. amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih bersama dengan kami di Bengkel Hati, dan bagi Anda yang baru saja menyaksikan acara ini, tema kita di pagi ini yakni amalan-amalan yang bikin tekor pahala. Baik, segmen ini kita akan buka sesi tanya jawab atau konsultasi kepada Ustadz Danu. Bagi jamaah yang ingin bertanya tentang penyakit atau konsultasi kepada beliau, silahkan tunjuk tangan. Amin. Tunjuk tangan amin. Kaget saya. Ya, siapa yang silakan. Baik, ibu yang di depan ini silakan. Mic-nya tolong dikasih. Ya. Silakan ibu. Sebut nama, dari mana, nomor baju, nomor sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuli dari Perumahan Harapan Indah Bekasi. Iya, saya ke sini mengikutin apa? Ngikutin siapa ibu ke sini? Pengajian Ustadz Danu Bengkel Hati, sekalian untuk konsultasi dengan Pak Ustadz. Silahkan ibu. Iya, ini keponakan saya yang sakit. Begini Pak Ustadz, dia sudah 1 minggu ini untuk berjalan aja susah kakinya. Tapi saya belum sempat ke dokter karena untuk libur sekolah belum ada. Jadi pas ada pengajian Pak Ustadz saya datang kemari. Oh gitu ya. Iya, untuk bergerak aja susah.
Oh ya, kakinya? Iya, kakinya dua-dua. Dua-duanya? Iya, Di lututnya apa? di lututnya. Sampai pinggang? Enggak, coba mic-nya pakai adik deh. Ini Ibu Yuli, budenya, tantenya apa ponakannya? Tante. Oh tante ya? Iya. Oh, ya. Itu ponakannya, ini tante masih itu ponakannya. Gimana sih Ustaz? Iya, adik namanya siapa dek? Putri. Ya saya tahu kalau adik itu Putri. Iya Nama? namanya Putri. Hah? Putri. Nama Putri? Iya. Namanya Putri maksudnya? Iya. Oh ya, kalau Putri emang saya tahu kalau adik Putri. Iya adik Putri, sejak kapan kakinya agak sakit buat jalan? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan? Atau 1 sejak minggu. banjir ini? Seminggu dari kemarin. Seminggu. 1 minggu. 1 minggu. Seminggu sama 1 minggu beda nggak? Sama. Sama ya, alhamdulillah. Bisa matematik, bisa 10 kalau begini. Adik Putri, yang sakit apa? Lutut atau seluruh kaki? Lutut. Lutut sakit. Bener lutut ya? Iya. Oke. Saya mau tanya, mic-nya dideketin ke sini dong biar kayak penyanyi-penyanyi. Ya. Adik Putri saya mau tanya, Adik Putri kalau disuruh ngerjain sesuatu sama orang tua, ayah atau ibu seringnya marah nggak? Jujur. Ya sering. Oh ya sudah kalau gitu. Itu kuncinya. Jadi kalau adik Putri, makanya saya tanya sakitnya di mana? Lutut. Oh ya, lutut itu biasanya hubungannya dengan keluasan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan khususnya di rumah. Kalau lututnya sakit gampang Ustadz nebak. Kalau disuruh sama orang tua biasanya maunya jengkel sama marah. Udah gitu aja. Bener nggak? Pakai mic dong. Iya Kan? benar. Oh bener ya. Coba kasih ke tantenya deh mic-nya. Nah, Iya. tante. Salah sebut. Maaf Bu. Iya, Salah Bapak. sebut. Maafin saya ya. Jawab dong Bu, iya Tidak Om apa-apa, gitu. Pak. Iya Om. Bu, Iya. Ibu pernah melihat adik Putri ini kalau disuruh sama ayah ibunya kalau nggak mau jengkel, marah, masuk kamar sendiri, ngomel sendiri, sering nggak lihat itu? Sering. Oh ya sudah. Suka dikunci pintunya. Oh ya tahu, makanya saya ngomong kalau disuruh ngomel, marah terus masuk kamar sendiri kan begitu ya? Iya. Iya, betul. saya tahu juga masalahnya. Iya. Udah tahu Udah tahu. obatnya apa? Ya, saya tanya sama Pak Ustadz, obatnya apa? Obatnya itu kebalikan dari sifatnya tadi. Berarti adik Putri, mic-nya kasih lagi deh gantian. Ya ini kelihatan ponakan sama tantenya nih. Jadi adik Putri mulai nanti pulang ke rumah ketemu sama ayah, ketemu sama ibu. Nanti kalau bisa sholat berjamaah, selesai sholat adik Putri untuk minta maaf sama ayah sama bunda. Sama ibu maksudnya. Mau? Mau. Tapi nggak sekali, nanti kalau disuruh ayah atau disuruh ibu, ya mau dikerjain, jangan jengkelan. Ini masih kecil aja udah sakit kakinya, ini tua dikit udah nggak bisa jalan, gimana mau nggak? Gak mau. Hah? Gak mau. Ya saya juga nggak mau. Makanya nanti kalau disuruh orang tua, selama orang tua nyuruhnya itu melakukan pekerjaan atau sesuatu yang baik, adik Putri mau ya jalanin ya? Mau bener ya? Kok gini-gini aja sih? Mau ya? Iya, mau. Ya gitu mau ya. Belajar ikhlas ya. Ngerjain yang diminta sama ibu sama ayah belajar ikhlas mau? Kok susah sekali sih kayaknya? Mau. Ya sudah. Karena nanti kalau itu terus menerus lama-lama nanti ada yang namanya pengeroposan tulang. Sebenarnya adik Putri harusnya nggak terjadi pengeroposan tulang. Tapi kalau ini sudah terjadi, yang takutnya dokter, oh ini kecil-kecil kok tulangnya udah keropos. Nah itu susah. Padahal hanya cuma dulu kalau disuruh sama orang tua, seringnya itu jengkel masuk kamar, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Hanya itu aja. Paham ya? Sekarang dirubah. Nanti kalau bapak atau ibu nyuruh sesuatu yang baik, kerjain langsung. Semata-mata karena Allah. Kerjain aja karena sayangnya pada mama atau pada ibu, sayangnya pada ayah. Kemudian kalau ingin sembuh cepat, adik Putri nanti setiap kali sholat wajib atau alhamdulillah bisa sholat sunnah tahajud,
mohon ampun ya Allah jika sakit pada kakiku khususnya pada lututku disebabkan karena kalau disuruh orang tua mengerjakan sesuatu saya jengkel, saya marah, saya mohon ampun. Udah gitu aja. Mau?